Bab 3291 Kenangan Menyakitkan. Pada saat itu, Floyd menutup matanya, karena dia tidak tahan untuk menonton layar jika Gloria muncul di sana. Jika dia melakukannya, tidak mungkin mereka bisa membersihkan nama mereka. Pada saat itu, Levi memperhatikan ekspresi canggung di wajah Floyd. Namun, dia berasumsi itu karena Floyd tidak tahan melihat kelimanya menderita, karena itu adalah sesuatu yang selalu membuat Floyd merasa bersalah. Oleh karena itu, Levi tidak membuat banyak dari itu. Seiring berjalannya waktu, gambar sebening kristal terus muncul di layar. Jika waktu mengizinkannya, para spesialis bahkan mampu menghasilkan adegan yang berkelanjutan darinya. Tunggu, Levi berseru tiba-tiba. Bahkan Sonja dan rekan-rekannya hampir terengah-engah pada saat yang sama, karena kelompok pria terakhir yang pergi menemui Azure Dragon adalah pelaku sebenarnya. Semuanya mengenakan jubah hitam. Dengan wajah mereka tersembunyi dari pandangan, mereka tampak sangat mencurigakan. Faktanya, mereka menonjol seperti jempol yang sakit jika dibandingkan dengan anggota ordo gerejawi lainnya. Ketika Sonja melihat gambar kelompok itu, kecurigaannya sebelumnya terbukti tanpa keraguan. Setelah mendengar napas semua orang, Floyd berasumsi bahwa Gloria telah muncul di layar. Selanjutnya, dia memiliki ilusi bahwa semua orang sudah menatapnya. Ketika dia membuka matanya sekaligus, dia menyadari tidak ada yang memperhatikannya. Sebaliknya, mereka melihat gambar sekelompok pria misterius berjubah hitam, menyebabkan dia menghela nafas lega. Kita harus fokus pada orang-orang ini, Levi menyatakan sebelum berbalik untuk melihat Sonja dengan seksama. Alih-alih membuat yang terakhir mengidentifikasi orang-orang di tempat, dia terus menunggu. Sementara itu, Azure Dragon dan 4 lainnya mengamuk ketika mereka mengingat adegan dengan pria berjubah hitam. Intensitas reaksi histeris mereka meningkat sekitar 100 kali lipat dari respons mereka sebelumnya. Tubuh mereka memberikan data yang keluar dari grafik, bukti penderitaan luar biasa yang mereka alami. Dari kelihatannya, semua indikasi menunjukkan fakta bahwa orang-orang ini yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, kelima korban bereaksi terhadap kelompok itu dengan intensitas yang jauh lebih besar daripada ordo gerejawi lainnya. Pada saat yang sama, kelompok Sonja sangat terkejut bahwa sesuatu dari dunia biasa mampu menunjukkan wajah pelaku. Ini benar-benar aneh. Meski wajah mereka tidak terlihat, namun bentuk figur dan pakaian yang mereka kenakan telah disajikan secara akurat. Seperti itulah sebenarnya penampilan mereka. Melanjutkan, melakukan yang terbaik. Semua orang menggerakkan prosesnya. Pada saat itu, siksaan mental bagi 5 korban baru saja dimulai, karena tantangan terbesar mereka menunggu mereka. Semua akan baik-baik saja jika mereka berhasil bertahan dalam proses tersebut. Atau yang lain, mereka akan berakhir lumpuh seumur hidup. Sebenarnya, Levi juga khawatir dengan situasi yang tidak terduga. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, karena kelimanya harus menyelesaikan krisis mereka sendiri. Selanjutnya, ingatan mereka didominasi oleh pria berbaju hitam. Sementara itu, lingkungan dalam ingatan mereka bergeser menjauh dari pangkalan surgawi saat mereka pergi. Jelas bagi semua orang bahwa saat itulah Azure Dragon dan rekan-rekannya dibawa keluar. Akhirnya, lingkungan berubah menjadi tempat kelima tulang spiritual mereka dihilangkan. Setelah adegan itu, mereka dicengkeram oleh rasa sakit yang luar biasa. Meskipun berada di bawah hipnosis, mereka berjuang begitu keras sehingga tidak mungkin untuk menjebak mereka. Mengingat bahwa mereka menghidupkan kembali adegan yang paling mengerikan, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk diliputi oleh emosi. Pada saat yang sama, gambar para pelaku mulai muncul di layar. Adegan dimulai dengan kelompok kecil di awal sebelum beralih ke kelompok dengan puluhan orang di dalamnya. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama meskipun wajah mereka tidak terlihat jelas. Namun demikian, setiap detail disajikan, karena mereka berlima memiliki kesan mendalam tentang acara tersebut sehingga mereka tidak meninggalkan apapun. Bab 3292 Trauma Terbesar. Akibatnya, gambar belati pesangon dan alat lainnya muncul untuk dilihat semua orang. Saat semua yang ada dalam ingatan kelima korban itu diperlihatkan, kelompok Sonja ternganga kagum. Levi memang berhasil menemukan pelakunya. Ledakan. Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada mereka, menyebabkan mereka berkeringat dingin. Meskipun Levi telah menemukan kebenarannya sendiri, pelaku mungkin berasumsi bahwa kitalah yang mengungkapnya. Jika itu terjadi,
Paviliun Utara akan berada dalam masalah. Karenanya, mereka semua mulai khawatir. Pada saat itu, kelima korban telah memasuki bagian tersulit dari proses. Mereka sangat kesakitan sehingga rasanya lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Banyak yang tidak tahan melihat mereka sudah menangis. Mengepalkan tinjunya rata-rata, Forlevia menyemangati mereka. Adapun Floyd, dia dipenuhi dengan rasa bersalah, karena dia entah bagaimana bertanggung jawab atas situasi tersebut. Tidak dapat menahan lebih lama lagi, dia menyatakan, biarkan saya membantu mereka. Aku tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Tidak, mereka harus mengatasinya sendiri. Tidak ada yang bisa membantu mereka sama sekali. Levi menghentikannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang lain adalah berjaga-jaga dan berdoa. Akhirnya, kelimanya tiba di tempat yang paling menakutkan. Selain pria berjubah hitam, para Bone Master juga ada di sana. Penonton langsung mengenali Bone Masters sebagai orang-orang yang telah terbunuh. Wajah mereka cocok. Pelakunya memang membunuh Bone Master dalam upaya untuk menghancurkan bukti. Pada saat itu, Azure Dragon mengingat adegan paling menyakitkan mereka di mana para Bone Master melepaskan tulang spiritual mereka. Itu adalah awal dari siksaan neraka mereka. Namun, Levi mengerutkan alisnya penasaran. Dia berasumsi klimaks dari rasa sakit mereka adalah ketika para Bone Master muncul, dan mereka akan mampu menahannya. Sayangnya, tidak ada yang mengira itu hanya permulaan, dan bagian yang paling menyakitkan belum tiba. Ketika intensitas penderitaan mereka meningkat, kelimanya tidak bisa lagi mempertahankan kendali atas diri mereka sendiri. Oh tidak, sepertinya mereka tidak akan berhasil. Levi mengepalkan tangannya kuat-kuat. Adapun yang lain, mereka juga melihat dengan ekspresi tegang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah yang terburuk belum datang? Levi hanya bisa bergumam. Semua orang sama khawatirnya. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu, mereka pasrah menonton dengan cemas. Bagaimanapun, mereka berlima hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Seperti yang diharapkan, spekulasi Levi sangat tepat. Orang yang paling menakutkan bukanlah Bone Master atau pria berjubah hitam, tetapi orang yang ingin mentransplantasikan 5 tulang spiritual. Dia adalah pemimpin muda dari pria berjubah hitam dan sumber terbesar dari trauma semua orang. Meskipun telah melihat sekilas, itu sudah cukup untuk menghanguskan kehadirannya ke dalam pikiran mereka. Bagaimanapun, tulang spiritual mereka sedang ditransplantasikan ke dalam tubuhnya. Segera, pria itu muncul dalam ingatan kelompok tentang ingatan mereka. Sementara itu, ketika Sonja dan teman-temannya menyadari apa yang sedang terjadi, mereka pun kaget. Apakah pelakunya yang berada di ujung penerima Azure Dragon dan tulang spiritual teman-temannya akan menunjukkan wajahnya? Saat kecemasan mereka membengkak, napas mereka semakin berat. Siapa yang bisa? Pada saat itu, mereka merasa ada orang lain di balik faksi tersebut. Hanya saja, mereka tidak tahu siapa. Tapi tidak mungkin ada orang di dalam ordo gerejawi yang bisa mengendalikan kelompok itu. Karena ada alasan penting lainnya, rasa takut mulai merayap ke dalam diri mereka. Mereka takut melihat sosok atau wajah yang familiar. Bahkan Levi dan yang lainnya menjadi cemas seolah-olah mereka tahu orang yang mereka lihat adalah dalang yang kuat di balik semua itu. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, bayangan Gloria tiba-tiba melintas di benak Floyd, membuatnya terkejut. Oleh karena itu, dia tidak berani menonton lagi. Jika ternyata itu dia tidak akan bisa menerimanya. Bahkan, dia bahkan tidak berani memikirkan kemungkinan itu. Pada saat itu, mereka berlima menjerit kesakitan saat mereka mencapai puncak rasa sakit mereka. Terengah-engah, mereka semua terengah-engah dengan putus asa. Di tengah napas yang berat, sosok itu akhirnya muncul. Bab 3293 Totem Langit Melahap Piton. Orang yang sebenarnya yang mentransplantasikan tulang spiritual akhirnya muncul. Burung gagak itu menoleh dan menatap potret yang mulai terbentuk. Apa? Semua orang tersentak saat mereka melihat lukisan itu. Tapi mereka akhirnya menghela nafas kecewa ketika mereka menyadari lukisan itu hanya menampilkan punggung orang tersebut. Tidak ada yang tahu bagaimana orang itu tampak dari depan. Berdasarkan ingatan Azure Dragon, mereka hanya melihat punggung pelakunya tetapi tidak wajahnya. Levi mengharapkan hasil ini karena dia tahu Azure Dragon akan mati jika mereka melihat wajah pelakunya. Dia akan menyingkirkan mereka di tempat. Saya tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Itu tidak mungkin.
Dari cara pelakunya menyingkirkan para Bone Master itu, dia tidak akan meninggalkan jejak apapun. Oleh karena itu, saya tidak terkejut bahwa Azure Dragon belum melihat wajahnya. Tapi ada hal lain yang menarik perhatian Levi, pria itu tidak berpakaian. Dia setengah telanjang karena dia harus mentransplantasikan tulang spiritual dari Azure Dragon ke dalam tubuhnya. Itu sebabnya mereka bisa melihat tato di punggung pelaku dengan jelas. Tato itu adalah totem ular piton raksasa yang melahap langit. Mata Levi langsung terpaku pada tato itu. Apa yang diwakili oleh totem ini? Apakah itu hanya totem atau apakah itu mewakili pengaruh yang kuat? Kita seharusnya bisa menemukan pelakunya segera setelah kita mengetahui arti di balik totem. Apa itu? Sonja dan yang lainnya terlihat bingung setelah melihat tato tersebut. Mereka juga bertanya-tanya makna di balik totem karena belum pernah muncul di Ordo Gerejawi sebelumnya. Mereka benar-benar tidak tahu. Mereka mungkin tahu identitas pria berjubah hitam, tetapi mereka tidak tahu siapa sosok misterius ini dan tentang apa totem itu. Selain itu, totem piton yang melahap langit tidak ada hubungannya dengan pria berjubah hitam, karena totem yang terakhir adalah sesuatu yang lain. Apa yang diwakili oleh totem ini? Berdasarkan gambar, jelas bahwa pria berjubah hitam memperlakukan sosok misterius itu dengan sangat hormat. Mereka juga terus mengawasi sekitar selama transplantasi tulang spiritual untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Siapa yang memiliki kekuatan untuk memerintahkan orang-orang berjubah hitam ini untuk melindungi transplantasi? Teori konspirasi di balik ini berada di luar pemahaman mereka. Mungkin generasi yang lebih tua atau sesepuh seperti North Pavilion dan Trisage akan tahu siapa orang ini. Pria misterius itu pasti seseorang di luar jangkauan kita. Mereka semua merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka menyadari hal-hal mungkin lebih rumit dari yang diharapkan. Mereka juga percaya bahwa lebih banyak pihak yang terlibat dalam hal ini. Pada saat itu, mereka semua menyesali tindakan mereka. Kami tidak akan mencampuri masalah ini jika kami tahu betapa rumitnya masalah ini. Ini adalah akhir bagi kita semua. Pada saat itu, setiap orang memiliki pemikiran berbeda yang mengalir di benak mereka. Sementara itu, Floyd tidak bisa menahan diri untuk menegur dirinya sendiri ketika mengetahui bahwa sosok misterius itu bukanlah Gloria. Apa yang salah dengan saya? Bagaimana saya bisa mencurigai Gloria sejak awal? Seharusnya aku tidak memikirkan dia seperti itu. Aku orang yang mengerikan. Diliputi rasa bersalah, Floyd berharap dia bisa memberikan dirinya beberapa tamparan keras sebagai hukuman. Saya pasti sudah mati jika dia tidak menyelamatkan saya, namun, saya masih harus memiliki keberanian untuk mencurigainya. Mulai sekarang, saya, Floyd Irving, tidak akan mencurigai Gloria lagi. Floyd bersumpah dalam hatinya. Setelah mempelajari totem ular piton yang melahap langit, pandangan Levi beralih ke Sonja dan yang lainnya. Apakah kamu tahu totem ini? Levi bertanya. Sonja menggelengkan kepalanya. Tidak ada ide. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Magnus dan yang lainnya juga menggelengkan kepala karena mereka tidak tahu apa itu. Tapi kita akan mencari tahu siapa pelakunya setelah kita mendapatkan lebih banyak informasi tentang totem ini. Magnus membuat komentar yang tidak berarti. Levi memutar bola matanya ke arahnya. Apakah Anda mengharapkan saya untuk memeriksa punggung semua orang di Ordo Gerejawi? Apakah Anda ingin saya meminta mereka untuk melepas pakaian mereka? Kami akan menyelidiki untuk mengetahui lebih lanjut tentang totem. Saya yakin kita bisa menemukannya di Ordo Gerejawi. Sonja melamar. Mereka hanya ingin meninggalkan tempat itu secepatnya karena mereka tidak ingin Levi membombardir mereka dengan lebih banyak pertanyaan. Sepertinya Sonja dan anak buahnya takut Levi akan menanyakan lebih banyak informasi tentang pria berjubah hitam. Levi menunjuk potret pria berjubah hitam dan bertanya, kamu tidak tahu totem, tapi aku yakin kamu tahu kostum yang dipakai pria berjubah hitam, kan? Bab 3294 Tolong beri kami istirahat. Sonja dan yang lainnya membeku setelah mendengar pertanyaan itu. Magnus dan dua pria lainnya juga berjuang untuk menemukan jawaban. Mereka tahu jawabannya. Sebenarnya, mereka sudah mengetahuinya beberapa waktu lalu. Magnus dan dua pria lainnya kehilangan kata-kata. Karena Levi terus mengawasi mereka, mereka telah membuat cukup banyak kesalahan yang menimbulkan kecurigaan Levi. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membodohi Levi lagi karena dia telah kehilangan kepercayaan pada mereka. Satu-satunya jalan keluar adalah bagi mereka untuk mengatakan yang sebenarnya.
Tiba-tiba, Sonja berdiri dan berkata, "Iya. Kami tahu siapa mereka." Magnus dan yang lainnya memandangnya tak percaya. Apakah dia akan bersih? Beraninya dia. Tapi kami tidak bisa memberitahu Anda siapa mereka. Jika kita melakukannya, kita akan mati. Keluarga kita juga akan mati. Mereka juga akan menghancurkan tanah kita. Harap mengerti kita berada dalam situasi yang sulit, Raja Mahkota. Jadi tolong tunjukkan belas kasihan kepada kami, dan jangan paksa kami untuk memberi Anda jawabannya. Sonja memohon. Setelah mendengar itu, Magnus dan yang lainnya mulai memohon pada Levi, "Tolong jangan paksa kami untuk memberimu jawabannya." Setelah berlutut, mereka terus memohon, "Tolong jangan paksa kami untuk menjawab pertanyaan itu." Semua orang tercengang. Mereka memandang Sonja dan yang lainnya dengan tidak percaya karena mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka begitu takut pada pria berjubah hitam itu? Mereka tahu siapa pria berjubah hitam itu, namun mereka takut mengungkapkan identitas mereka. Mengapa? Mereka terkejut karena mereka tidak tahu seberapa kuat pria berjubah hitam itu. Mengapa Sonja, Magnus, dan yang lainnya begitu takut pada mereka? Mereka bahkan berlutut di depan Levi, berharap dia bisa menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Sulit dipercaya, tapi ada yang salah dengan reaksi mereka. Floyd menyadari ada yang tidak beres dengan cara mereka bereaksi terhadap pertanyaan Levi. Sebelum ini, dia telah menunjukkan tanda-tanda permusuhan terhadap Sonja dan yang lainnya karena Gloria telah mencuci otaknya untuk percaya bahwa mereka adalah musuh. Dia percaya Sonja dan orang-orangnya pasti memiliki motif tersembunyi untuk membantu mereka. Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, Floyd bahkan telah menyelidiki kelompok orang itu. Pada titik ini, pergantian peristiwa telah menyebabkan dia menjadi lebih waspada terhadap mereka. Jelas, mereka tahu siapa pria berjubah hitam itu, tapi mereka masih berusaha merahasiakannya dari kita. Mereka bahkan memainkan kartu simpati dan mengharapkan mentor untuk melepaskan mereka. Ada yang mencurigakan. Floyd menjadi semakin curiga terhadap mereka. Demikian juga, dia mulai mempercayai semua yang dikatakan Gloria. Orang-orang ini mencoba menabur perselisihan di antara kita. Mereka pasti punya agenda tersembunyi. Tuan, saya khawatir orang-orang ini memiliki motif tersembunyi. Floyd memperingatkan. Tidak masalah. Bibir Levi melengkung membentuk senyuman. Sepertinya saya telah menemukan pasangan saya. Orang-orang berjubah hitam ini pasti sangat kuat karena mereka dapat dengan mudah mengintimidasi Sonja, Magnus, dan yang lainnya. Mereka semua tampaknya takut pada pria berjubah hitam. Aku yakin mereka bisa merasakan ketakutan di tulang mereka. Tapi saya percaya orang yang melakukan transplantasi tulang spiritual jauh lebih kuat, karena dialah yang memberi perintah kepada pria berjubah hitam. Menarik. Beri saya waktu, dan saya akan mencari tahu siapa orang-orang ini. Baiklah. Baik. Kamu tidak perlu menjawab pertanyaanku. Levi menatap mereka dan tersenyum. Sonja menghela napas lega dan berkata, kami mungkin tidak memberikan informasinya, tetapi saya yakin Anda akan dapat mengetahui siapa mereka. Banyak orang di Ordo Gerejawi tahu siapa pria berjubah hitam itu. Mereka mungkin tidak tahu penampilan pria misterius itu, tetapi mereka harus mengenali orang-orang itu berdasarkan kostum mereka. Maaf, kami tidak bisa memberitahu Anda siapa mereka. Kami akan berada dalam masalah besar jika mereka mengetahui bahwa kamilah yang membocorkan informasi ini kepada Anda. Tapi yang mengatakan, kami benar-benar tidak tahu apa itu totem. Saya yakin tidak ada seorang pun dari Ordo Gerejawi yang tahu tentang itu juga. Dia mengulangi. Levi mengangguk mendengarnya. Jadi dia tahu kemampuanku. Sungguh wanita yang cerdas. Dia benar. Tidak apa-apa jika dia tidak memberi saya detailnya. Aku akan bisa mencari tahu siapa pria berjubah hitam itu pada akhirnya. Yah, setidaknya mereka telah mencegah pembantaian dengan tidak mengungkapkan apapun kepadaku. Baiklah, aku akan mengampuni Anda. Anda dapat pergi sekarang karena Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Petik 2. Levi memutuskan untuk melepaskan mereka. Bab 3295 Kamu dibohongi. Apa? Meminta mereka untuk pergi? Tidak. Floyd sangat cemas. Bagaimana mereka bisa pergi? Mereka hanya sekelompok pembohong. Jelas bahwa mereka merencanakan sesuatu. Mereka semua ingin pergi. Tuan, Anda tidak harus.
Floyd baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Levi menatap tajam padanya, membuatnya terdiam. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mundur. Dia benar-benar ingin mengungkapkan rahasia yang Gloria katakan padanya, agar Levi tahu warna aslinya. Namun, dia takut mengekspos Gloria sebelumnya. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, dia tidak mengatakan apa-apa. Mari kita bertemu lain kali, Raja Mahkota. Terima kasih karena tidak memaksa kami. Harap berhati-hati juga. Mereka bukan hanya orang biasa, Paviliun Utara bukanlah tandingan mereka. Jika Anda berhasil menemukan dan menghadapi mereka, Anda harus serius tentang hal itu. Kami mungkin tidak akan bertemu di masa depan. Berharap bisa bertemu denganmu lagi, jika itu yang ditentukan takdir. Setelah mengatakan itu, Sonja dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Levi mengangguk. Dia tertarik pada kekuatan yang cukup kuat untuk menakuti Paviliun Utara seperti itu. Saya harus benar-benar menangani masalah ini dengan serius. Di sisi lain, Floyd mengejek diam-diam. Ikuti saja tindakan itu. Tidak mungkin kau pergi dengan mudah. Anda harus memainkan beberapa trik lagi. Karena Gloria telah melebih-lebihkan secara signifikan sebelumnya, Floyd tidak terlalu menyukai Sonja dan yang lainnya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, dia merasa seperti mereka sedang merencanakan rencana jahat. Lebih jauh lagi, sekarang insiden ini terjadi secara kebetulan, dia bahkan lebih curiga. Meskipun Sonja dan yang lainnya tahu siapa orang-orang itu, mereka menolak untuk mengungkapkan identitas kelompok itu dan bahkan mengajukan alasan seperti itu. Semua orang tidak bisa tidak merasa curiga juga, apalagi Floyd, yang terus mengincar dan mencari masalah dengan mereka. Tidak peduli bagaimana Floyd melihatnya, ada sesuatu yang salah. Pasti ada plotnya. Namun, karena Levi sudah mengizinkan mereka pergi, Floyd tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Baik, saya akan mengirim mereka keluar, Guru. Jaga Azure Dragon dan yang lainnya. Floyd secara sukarela. Levi mengangguk. Setelah itu, Floyd mengirim Sonja dan yang lainnya keluar. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyeringai dingin dan berkata, jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Anda hanya mengejar tulang spiritual tuanku dan Forlevia, kan? Dan pedangnya. Kamu berpura-pura membantu tuanku hanya untuk itu, bukan? Petik 2. Komentar tajam Floyd menyebabkan Sonja dan yang lainnya berbalik. Mereka mungkin tidak mengharapkan dia untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Sepertinya Floyd tidak menerima saran mereka sebelumnya. Apakah kamu masih bergaul dengan wanita itu? Ingat apa yang saya katakan. Dia akan menyabotmu cepat atau lambat, termasuk tuanmu dan Forlevia. Iya, dialah yang mengincar tuanmu dan tulang spiritual Forlevia serta pedang ilahi kuno. Hati-hati, kamu ditipu, Sonja memperingatkan dan yang lainnya. Haha, Floyd tertawa terbahak-bahak. Baginya, mereka hanya mencoba menabur perselisihan antara dia dan Gloria. Mereka seharusnya hanya menggunakan trik murahan seperti ini sekali atau dua kali. Mengapa mereka terus menggunakannya? Saya berbicara tentang mereka, tetapi mereka berhasil menyeret Gloria ke dalam ini. Mereka hanya menyingkirkan kesalahan. Lagi pula, Gloria tidak ada di sini dan dia tidak menyuruhku melakukan apapun. Dia bahkan tidak menyebutkan tulang spiritual guru dan Forlevia. Sebaliknya, dia terus mengkhawatirkan saya, Tuan, dan Forlevia. Bagaimana bisa seseorang seperti dia menyimpan niat buruk? Selain itu, Gloria adalah salah satu dari kami. Dia tidak akan pernah menyakiti Tuan dan Forlevia. Tidak pernah. Ketika Azure Dragon dan yang lainnya mengingat apa yang terjadi, mereka tidak menyebut Gloria sama sekali. Di sisi lain, Sonja dan kelompoknya sudah mencari Azure Dragon dan memeriksa tulang spiritual mereka. Kebenarannya sangat jelas, jika Gloria benar-benar memiliki motif tersembunyi, dia akan memeriksa Azure Dragon dan tulang spiritual lainnya. Adapun Master dan Forlevia, itu akan menjadi masalah lain kali. Bab 3296 selama tuanmu mempercayainya. Gloria tidak pernah mengikuti saya untuk bertemu guru dan yang lainnya. Dia bahkan tidak datang ke tempat ini karena dia takut akan mempengaruhi mereka secara negatif. Pada akhirnya, Sonja dan yang lainnya terus-menerus berada di sekitar guru. Jelas apa yang mereka minati. Dalam hal kredit, Gloria pasti memiliki sebanyak mereka. Meskipun dia berhasil menemukan setengah dari Bone Master dalam daftar, dia tidak mencari imbalan apapun. Di sisi lain, guru telah memberi Anda janji. Namun,
Anda tetap memiliki motif tersembunyi. Secara alami, saya bisa tahu siapa orang jahat dan siapa orang baik di sini. Saya tahu betul bahwa tidak ada satupun jiwa yang baik dalam Ordo Gerejawi. Semuanya memiliki motif tersembunyi, terutama Sonja dan yang lainnya yang berusaha keras untuk membantu. Tidak ada yang akan percaya bahwa mereka tidak bersaing untuk sesuatu yang lain. Menatap mereka berempat, Floyd menyeringai dingin. Apakah menurut Anda menabur perselisihan adalah teknik yang sangat canggih? Kelasnya terlalu rendah. Bahkan seorang anak dapat melihatnya langsung. Jika Anda ingin melakukannya, dapatkah Anda memikirkan metode lain-lain kali? Berhentilah menjadi begitu jelas. Petik 2. Kembalilah ke akal sehatmu. Anda telah terpesona olehnya. Desak Sonja. Magnus dan yang lainnya menimpali, apakah kamu tidak tahu bahwa dia bertahan dengan lintah pada orang lain? Kamu akan disedot bersih. Petik 2. Betul sekali. Tak satu pun dari pria yang dia lihat akan berakhir dengan baik. Petik 2. Haha, saya sangat menyadari apa yang sedang terjadi sekarang. Guru dapat membedakan teman dari musuh dengan sangat baik, dan saya bahkan lebih baik dari dia. Anda menabur perselisihan sehingga kekacauan internal akan pecah dan melibatkan guru juga, bukan? Itu pasti bagus untuk melanjutkan rencanamu. Floyd mengejek dingin, tampak seperti dia telah melihat melalui penipuan mereka. Alasan utamanya adalah Gloria telah mencuci otaknya, menyebabkan dia mengambil kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak Sonja dan yang lainnya berusaha mengingatkannya, dia akan dengan keras kepala percaya bahwa mereka hanya mencoba menabur perselisihan. Semua yang mereka lakukan adalah bagian dari rencana jahat. Melihat Floyd, yang lain merasa sangat jengkel. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia adalah kasus yang hilang dan benar-benar terpesona oleh wanita itu. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Sekarang kita terlibat dalam masalah yang merepotkan seperti itu, lebih baik kita tidak memiliki satu hal untuk dipedulikan. Lupakan, aku tidak akan membuang waktu lagi denganmu. Lagi pula itu bukan urusan kita. Setelah itu, Sonja dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Tunggu, apa aku membiarkanmu pergi? Tuntut Floyd dengan dingin. Mereka berempat menatap Floyd. Tuanmu membiarkan kami pergi. Apakah Anda akan menghentikan kami? Hanya denganmu sendirian. Dalam hal kemampuan, Floyd tidak sebanding dengan mereka. Namun, Floyd mengejek dengan dingin. Apakah kamu takut? Mengapa Anda tidak memberitahu kami identitas pria berjubah hitam itu? Jika kami memberitahumu, kami akan mati. Paviliun Utara juga akan dihancurkan. Jelas Sonya. Haha, siapa yang akan percaya omong kosong itu? Paviliun Utara adalah faksi besar dalam Ordo Gerejawi. Bagaimana orang bisa menghancurkanmu dengan begitu mudah? Saya tidak percaya. Tidak bisakah kamu membuat kebohongan yang lebih meyakinkan? Floyd menggelengkan kepalanya, menolak untuk mempercayai mereka. Dia mengenal Ordo Gereja dengan sangat baik. Tidak banyak faksi yang bisa menghancurkan Paviliun Utara, apalagi yang bisa menakuti mereka seperti itu. Sonja mendengus dingin. Yang penting adalah tuanmu mempercayai kami. Tidak masalah bahkan jika kamu tidak melakukannya. Petik 2. Floyd tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda pikir guru akan benar-benar mempercayai Anda? Dia hanya ingin melihat apa langkahmu selanjutnya. Sonja dan yang lainnya tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sejauh mana Floyd berada di bawah kendali Gloria jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Jadi, mereka bahkan tidak repot-repot berdebat dengannya, toh itu akan sia-sia. Jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, katakan padaku siapa pria berjubah hitam itu. Aku akan mempercayaimu jika kamu melakukan itu. Floyd menyapu pandangannya ke wajah semua orang. Kenapa kami harus memberitahumu? Apa hubungannya dengan kita? Tegur Sonja. Seringai nakal muncul di bibir Floyd saat dia berkata, bukannya kamu tidak mau memberi tahu kami. Anda hanya menyembunyikan rahasia yang teduh. Anda tidak berani memberitahu kami siapa pria berjubah hitam itu karena Anda terkait dengan mereka, kan? Petik 2. Bab 3297 menghadapi ketakutan terbesar mereka. Paviliun Utara yang menggali Azure Dragon dan tulang spiritual lainnya, kan? Orang-orang berjubah hitam berasal dari Paviliun Utara. Itu akan menjelaskan semuanya. Menurut apa yang mereka ingat, Anda telah mencari mereka sebelumnya dan memeriksa tulang spiritual mereka. Bukankah Anda melakukan itu karena Anda mengejar tulang spiritual mereka? Iya,
Sonja dan yang lainnya tercengang karena mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah tentang hal itu. Memang benar bahwa mereka telah muncul di Azure Dragon dan ingatan gengnya, tetapi itu tidak boleh digunakan oleh Floyd untuk menyerang mereka. Juga, kamu juga memeriksa tulang spiritual tuanku dan Forlevia, kan? Anda adalah satu-satunya kelompok yang mengetahui tulang spiritual mereka. Lanjut Floyd. Sonja dan yang lainnya juga tidak bisa membantahnya. Itu benar. Faktanya, kamu mungkin telah membunuh para Bone Master dan menghancurkan semua bukti. Anda pasti tidak menyangka bahwa saya memiliki cara untuk mengembalikan ingatan mereka, kan? Petik 2. Ketika Floyd melihat betapa sunyinya yang lain, dia berbicara dengan lebih gelisah. Kau pembunuhnya, kan? Berhenti berpura-pura. Aku telah melihat warna aslimu. Dia mendengus dingin. Kamu mau mati. Marah, Sonja dan yang lainnya hendak menyerang. Pada saat yang paling kritis, suara Levi menggelegar. Floyd, biarkan para tamu pergi. Floyd menghela nafas putus asa dan tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi. Tunggu saja, aku akan menyelidikimu nanti dan mengungkap semua rencana licikmu. Anda akan menerima hukuman Anda. Aku punya banyak bukti dan petunjuk sekarang. Segera, saya akan mencari tahu apakah gambar piton yang melahap langit ada hubungannya dengan paviliun utara. Begitu saya mengetahui kebenarannya, Anda akan menemui akhir yang mengerikan, kata Floyd memperingatkan. Sonja dan yang lainnya jengkel. Tidak mungkin untuk bernalar denganmu. Lebih jeli, saya harap Raja Mahkota tidak akan terpengaruh dan wanita itu dapat diekspos sesegera mungkin. Petik 2. Begitu mereka menyebut Gloria, Floyd panik. Dia takut mereka akan mengeluh kepada Levi dan mengekspos Gloria. Itu tidak boleh terjadi. Setelah memikirkan itu, Floyd memperingatkan dengan panik, jika Anda berani memberitahu guru tentang dia atau mencemarkan nama baik dia di depan dia dan siapapun, saya akan membunuh Anda. Sonja dan yang lainnya tahu bahwa dia takut. Namun, mereka hanya mencibir mengejek, apa hubungannya dengan kita? Kita tidak bisa diganggu untuk peduli tentang hal itu. Saya harap Anda akan menemui ajal Anda karena wanita itu. Hanya dengan begitu saya akan merasa puas. Tunggu saja, akan ada hari di mana kamu akan menyesalinya. Mereka pergi setelah meninggalkan kata-kata kasar itu. Floyd masih marah. Beraninya mereka mencemarkan nama baik Gloria. Tentu saja, saya akan marah. Baik, mari kita tunggu dan lihat apa yang terungkap seiring waktu. Floyd ingin membuktikan kepada mereka bahwa dia dan Gloria akan melewati ujian waktu dan tetap bersama selamanya. Cinta sejati mereka akan menghancurkan segalanya. Gloria pasti akan melewati tantangan apapun. Dari semua kecurigaan yang dia miliki, dia sekarang memilih untuk mempercayainya dengan teguh. Betapa kekanak-kanakan. Meskipun Sonja dan yang lainnya telah pergi, suara mereka masih terdengar dari jauh. Ini membuat Floyd semakin marah. Namun, dia masih bergegas kembali untuk melihat bagaimana keadaan Azure Dragon dan yang lainnya. Penampilan dan karakteristik pelaku sudah terungkap. Sementara itu, Azure Dragon dan yang lainnya sangat menderita. Tetap saja, mereka berhasil menahan diri dan menghadapi rasa sakit secara langsung. Mereka menghadapi ketakutan terdalam mereka dan memperlakukannya sebagai peristiwa yang paling biasa. Jika mereka melihat mimpi buruk itu lagi, mereka bisa menghadapi ketakutan itu dengan acuh tak acuh. Mereka telah berhasil menghilangkan mimpi buruk yang menakutkan itu dari pikiran mereka. Namun, semua orang telah menyaksikan betapa sakitnya mereka sebelumnya. Hati mereka sakit untuk Azure Dragon dan yang lainnya. Semuanya akan baik-baik saja setelah ini. Luangkan waktu untuk menjadi lebih baik. Anda telah menerjang melalui rintangan yang paling menantang untuk menghilangkan rasa takut Anda. Bab 3298 Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Aku akan menemukan pelakunya dan membalas dendam. Beristirahatlah dengan baik dan pulihkan. Petik 2. Levi sedang dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, mereka baru saja menghilangkan mimpi buruk mereka dan mendapatkan petunjuk tentang pelakunya. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana mereka akan menangkap pelakunya. Awalnya, dia ingin memperingatkan Ordo Gereja dan mengancam mereka untuk menyerahkan Sandera dengan menggunakan bukti. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan Sandera, mereka masih bisa mencari tahu siapa pelakunya. Namun, Levi bisa merasakan reaksi abnormal Sonja dan gengnya, ketakutan mereka, dan kegelisahan mereka.
Ini berarti bahwa pelakunya bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Selanjutnya, melihat bagaimana lawan menghancurkan semua bukti, mereka belum ingin mengungkapkan diri. Dalam hal ini, akan menjadi kontraproduktif bagi Levi untuk membuat keributan besar tentang menemukan mereka. Dengan melakukan itu, dia akan memperingatkan mereka jika tidak perlu. Jika gambar piton yang melahap langit bocor, lawan mungkin mengambil tindakan untuk menghilangkan petunjuk penting ini. Oleh karena itu, Levi tidak boleh melakukan ini dengan cara yang menonjol. Apa yang harus saya lakukan? Oh, benar. Bahkan jika Sonja dan yang lainnya dari Paviliun Utara sangat enggan untuk mengungkapkan apapun, saya dapat mencari para tetua Paviliun Utara, 3 orang bijak. Mereka mungkin tahu segalanya, kan? Levi membuat keputusan secara diam-diam. Misi semua orang berikutnya adalah menemukan pelakunya. Itulah yang ingin dilakukan Floyd juga. Sementara semua orang mungkin mencari tanpa tujuan, dia sangat yakin siapa targetnya, Gloria. Dia sangat berpengetahuan dan tahu tentang banyak hal. Sekarang, dia sangat ingin tahu apakah gambar piton yang melahap langit ada hubungannya dengan Paviliun Utara. Karena mereka sangat ingin pergi, dia yakin mereka terkait dengan kejadian ini. Mungkin, mereka telah pergi untuk menghancurkan bukti. Setelah meninggalkan pangkalan, Floyd pergi mencari Gloria dengan murung. Namun, Gloria sibuk meneliti teknik yang diciptakan sendiri oleh Forlevia dan menjadi pertapa. Karenanya, dia tidak ada di sana ketika Floyd datang mencarinya. Dia bahkan tidak bisa menghubunginya. Hah? Di mana dia? Kenapa aku tidak bisa menghubunginya? Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Ekspresi Floyd berubah. Mungkinkah itu? Kecurigaan muncul di benaknya, tetapi dia dengan cepat memukul kepalanya. Beraninya kau mencurigai Gloria, apa aku sudah gila? Floyd mulai memarahi dirinya sendiri. Sebelumnya, Gloria memiliki pengetahuan penuh tentang Floyd, Sonja, dan aksi lainnya. Misalnya, dia tahu kapan Floyd datang dan akan membuat persiapan sebelumnya. Namun, dia sekarang tenggelam dalam berlatih teknik buatan sendiri Forlevia. Dia ingin menguasainya dengan cepat dan mencapai level setinggi mungkin. Oleh karena itu, dia tidak bisa diganggu untuk peduli tentang hal lain. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Begitu saja, Floyd menunggu tanpa keluhan. Dia terus menunggu sampai 1 hari berlalu. Dia mungkin sibuk. Floyd lebih suka mencari alasan untuk Gloria daripada mencurigainya. Tepat ketika dia akan pergi, dia datang dengan tergesa-gesa. Matanya langsung menyala dan dia merasa seperti akan menangis. Penantianku tidak sia-sia. Aku tahu dia sedang sibuk. Gloria dengan cepat menjelaskan kepada Floyd bahwa dia telah pergi ke West Pavilion dan tidak kembali tepat waktu. Dia bahkan meminta maaf padanya. Floyd meraih tangannya dan berseru dengan emosional, "Tidak, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Jika salah satu dari kita bersalah, itu pasti aku." Dia benar-benar mati di bawah mantra dan kendalinya. Baginya, Gloria tidak pernah salah. Oke, saya percaya bahwa Anda juga tidak akan melakukan kesalahan, jadi Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Jika sesuatu seperti ini terjadi lain kali, saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Melihat bagaimana kamu datang mencariku dengan sangat cemas, sesuatu yang mendesak mungkin terjadi, kan? Tanya Gloria. Iya, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa guru telah menemukan pelakunya yang melukai Azure Dragon dan yang lainnya. Gloria tercengang ketika mendengar itu. Mereka menemukan pelakunya begitu cepat. Bab 3299. Apakah ada jalan seperti itu? Ada yang salah di sini. Semua Bone Master terbunuh, dan aku telah melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana mungkin menemukan pembunuhnya jika tidak ada petunjuk? Gloria sebenarnya ingin membantu Levi menemukan para pembunuh karena dia juga akan mendapat manfaat darinya. Namun, tidak ada satu petunjuk pun. Gloria tidak percaya, bagaimana mereka bisa menemukan pembunuh begitu cepat. Kecepatan macam apa ini? Floyd segera memperkenalkannya pada metode mereka. Gloria mencoba yang terbaik untuk mempelajari segala sesuatu tentang dunia nyata. Namun, dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Itu sebabnya dia benar-benar tidak percaya. Mereka bahkan bisa menunjukkan ingatan orang itu. Bagaimana ini mungkin? Floyd dengan cepat menjelaskan semuanya kepadanya, dan dia bahkan memberitahu dia siapa dari Ordo Gerejawi yang pergi ke sana. Tidak hanya itu,
dia juga menyebut semua orang dari West Pavilion yang pernah ke sana. Setelah mendengar itu, Gloria akhirnya mempercayainya. Ini luar biasa. Apakah ada cara seperti itu di dunia nyata? Semuanya terungkap. Selain itu, Floyd telah membawa beberapa potret dan gambar yang dibuat oleh profiler dan seniman bersamanya sebelum dia pergi. Dia menunjukkan segalanya kepada Gloria. Dia pada dasarnya telah menunjukkan padanya seperti apa rupa para pembunuh itu. Secara khusus, setiap detail pria berjubah hitam ditampilkan. Lebih penting lagi, pakaian mereka ditampilkan. Tunggu, ketika Gloria melihat potret pria berjubah hitam, dia gemetar dan tiba-tiba melebarkan matanya. Apakah saya melompat ke kesimpulan tentang orang-orang di North Pavilion? Apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Apakah pria berjubah hitam itu benar-benar menakutkan? Floyd melihat reaksinya yang tidak biasa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Gloria pasti mengenali mereka. Bagaimanapun, bahkan Sonja dan yang lainnya tahu tentang mereka. Dengan kata lain, kebanyakan dari mereka dari Ordo Gerejawi tahu tentang pria berjubah hitam. Gloria terkejut. Itu mereka. Tidak heran. Siapa lagi selain mereka yang akan bertindak begitu cepat? Jika itu benar-benar mereka, maka itu menjelaskan mengapa para Bone Master itu dibunuh. Terlepas dari pemikirannya yang mengejutkan, Gloria berpura-pura tidak mengenali pria-pria itu. Apakah aku pernah melihat jubah hitam itu sebelumnya? Sepertinya aku tidak bisa mengingatnya. Gloria bergumam. Floyd kemudian bercerita tentang Sonja dan yang lainnya. Tapi aku punya pertanyaan. Apakah pria-pria itu benar-benar menakutkan? Apakah mereka benar-benar mampu menakuti orang dengan sangat buruk? Dia bertanya. Tetap saja, Floyd merasa Sonja dan yang lainnya mempermainkannya. Gloria menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Pavilion Utara telah musnah? Pavilion Utara sangat kuat, dan saya tidak bisa membayangkan seseorang yang mampu memusnahkannya. Pavilion Utara memiliki 3 orang bijak, dan mereka semua adalah pejuang elit di Ordo Gerejawi. Bagaimana mungkin mereka bisa melenyapkan Pavilion Utara saat seseorang menyebutkan nama mereka? Itu sampah. Floyd yakin, Sonja dan yang lainnya berbicara omong kosong. Tidak mungkin mereka mengatakan yang sebenarnya. Mengenai pria berjubah hitam, aku tidak tahu siapa mereka. Aku harus kembali ke West Pavilion dan menanyakannya pada majikanku. Saya akan menghubungi Anda kembali setelah saya mendapatkan konfirmasi. Awalnya, Gloria ingin memberitahu Floyd secara langsung agar dia bisa mendapat pujian. Namun, dia takut dengan faksi itu. Memang, mereka sama menakutkannya dengan bagaimana Sonja dan yang lainnya menggambarkan mereka. Tidak ada yang berani menyebutkan nama mereka. Siapapun yang melakukannya pasti akan mati. Bukan hanya aku, tapi semua orang juga akan mati. Bahkan, seluruh West Pavilion bisa binasa. Ini tentu sangat serius. Mungkin bahkan orang-orang seperti 3 orang bijak bukanlah tandingan mereka. Saya harus memastikan faksi tidak tahu tentang hubungan saya dengan Floyd. Juga, saya harus mencari tahu apakah mereka dapat melacak saya setelah saya memberi tahu Floyd. Saya harus melangkah ringan dalam masalah ini. Oleh karena itu, saya seharusnya tidak memberitahu Floyd apapun segera. Oke, Floyd mengangguk. Namun, pria berjubah hitam ini bukanlah dalangnya. Mereka sedang melayani seseorang. Bab 3300 Aku percaya kamu. Apa, ada orang lain? Gloria bingung. Ada orang lain di balik faksi ini. Itu tidak bisa dipercaya. Potret dalang hanya menunjukkan bagian belakang tubuhnya. Floyd mengambil potret itu dengan tergesa-gesa. Gloria langsung tertarik dengan potret itu. Tidak ada yang istimewa dari punggung pria itu. Namun, Gloria tercengang ketika dia melihat totem ular piton yang melahap langit di atasnya. Saya pernah melihat ini di suatu tempat. Tidak seperti sebelumnya, dia benar-benar tidak tahu apa yang dia lihat kali ini. Ini sangat akrab, dan saya pasti pernah melihat ini di suatu tempat. Meskipun mencoba yang terbaik untuk mengingat totem, usahanya tidak berhasil. Namun, dia yakin akan melihatnya sebelumnya. Lagi pula, dia telah bersama berbagai macam orang dari Ordo Gerejawi. Faktanya, aman untuk berasumsi bahwa dia telah melihat semuanya. Oleh karena itu, kemungkinan dia melihat totem sebelumnya cukup tinggi. Meskipun Sonja dan yang lainnya sama sekali tidak tahu apa itu, Gloria agak akrab dengannya. Totem ini terlihat familiar. Saya akan bertanya kepada tuan saya tentang hal itu.
Dia berkata. Floyd tersenyum sebagai tanggapan. Aku tahu itu. Meskipun mereka semua dari Ordo Gerejawi, saya mendapat jawaban yang berbeda dari mereka. Sonja dan yang lainnya enggan memberitahu saya, atau mereka hanya tidak tahu apa-apa. Gloria, di sisi lain, bahkan tidak menolakku secara terang-terangan. Sebaliknya, dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan mendapatkan konfirmasi dari tuannya dan gengnya. Oke, beberapa orang dari Paviliun Utara sengaja menabur perselisihan. Saya takut mereka akan menambahkan bahan bakar ke api dan memfitnah Anda. Saya pikir mereka mungkin memberi Master dan yang lainnya kesan buruk tentang Anda bahkan sebelum Anda bisa bertemu dengan mereka. Floyd bergemuruh. Gloria telah memikirkan kemungkinan itu terjadi juga. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan beberapa orang terlebih dahulu sehingga dia dapat melanjutkan rencananya. Sekarang setelah daftar Bone Masters selesai, saya akan menyingkirkan Sonja dan yang lainnya. Sebelum itu, saya akan menggali informasi tentang tulang spiritual Levi dan Forlevia dari mereka. Saya pikir mereka pasti melakukan ini karena suatu alasan. Mereka menginginkan pedang tuanku, tulang spiritualnya, dan tulang spiritual Forlevia juga. Floyd masih berbicara tentang Sonja dan yang lainnya. Mata Gloria berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu. Pedang itu juga. Itu adalah hal-hal yang saya inginkan. Jika aku bisa mendapatkan tulang spiritual Forlevia atau Levi, bersama dengan teknik dan pedang Forlevia, aku akan berada di puncak dunia. Saya perlu mengambil hal-hal perlahan dan tidak bertindak gegabah. Lagi pula, Levi terlalu kuat sekarang. Pertama, aku harus menemukan seseorang yang bisa menahan Levi. Karena faksi ini telah mengambil Azure Dragon dan tulang spiritual gengnya, saya hanya bisa membayangkan seberapa kuat mereka. Selain itu, mereka juga didukung oleh dalang dengan totem piton yang melahap langit. Saya yakin mereka sangat kuat. Karenanya, mereka pasti bisa menahan Levi. Saat itu, aku akhirnya bisa bergerak dan mendapatkan tulang spiritual Forlevia dan pedang ilahi kuno Levi. Itu semua akan menjadi milikku di masa depan. Aku harus merencanakan ini dengan baik sehingga aku bisa membuat Levi dan musuh-musuhnya mendapat masalah. God Crusher adalah pedang yang bagus. Aku akan mencurinya saat aku mengikuti Floyd ke markas mereka. Setelah itu, saya hanya akan menyalahkan orang lain. Namun, mendapatkan tulang spiritual Forlevia adalah masalah. Terlalu sulit untuk mentransplantasikan tulang spiritual. Selain itu, saya bahkan tidak tahu tulang spiritual seperti apa yang dia miliki. Saya harus segera mulai bekerja. Memang, dia tidak hanya perlu mempelajari teknik Forlevia, tetapi dia juga memiliki hal-hal lain yang terjadi. Setelah itu, dia harus mulai menggunakan pionnya untuk menyingkirkan Sonja dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia harus kembali ke West Pavilion untuk mencari tahu lebih banyak tentang totem piton yang melahap langit. Setelah selesai, saya akan mengungkapkan identitas pria berjubah hitam dan membingkai beberapa orang lain sehingga orang-orang ini akan berpikir bahwa merekalah yang mengungkapkan identitas mereka. Pada saat itu, saya tidak akan ada hubungannya dengan itu. Dia harus merencanakan semuanya dengan sempurna sehingga tidak ada yang akan berpikir bahwa dia terlibat. Sebelum dia pergi, dia berkata kepada Floyd dengan lembut, saya telah membuat kesalahan kali ini. Itu tidak akan terjadi lagi. Saya akan memberitahu Anda sebelumnya jika sesuatu terjadi. Oke, saya mendapatkannya. Jika Anda sibuk, Anda harus menyelesaikan masalah Anda sendiri terlebih dahulu. Aku percaya padamu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun memfitnahmu. Floyd mempercayainya. Bersambung.